Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Kita akan berpresentasi dengan tema hukum Islam dan perbedaan mazhab oleh kelompok 1. Saya sendiri bernama Muhammad Miftahullah Shalih Yaudin dan rekan saya Muhammad Syafiq Yasir, Muhammad Nadir Soebul Maula. Saya Nabila Sania Zahra. Saya Ausmia Yaswanti dan saya Diva Pustasari. Presentasi hari ini akan dimulai dari Mas Adi. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip hukum Islam. Interaksi antara manusia dengan sesamanya dan antara manusia dengan alam seringkali menimbulkan persoalan yang mengganggu keharmonisan hubungan di antara mereka. Melalui hukum Islam, kehidupan manusia diarahkan kepada kehidupan yang saling menghargai, tidak memberatkan, dan saling bertanggung jawab. Islam tidak hanya menamainya dengan hukum Islam atau Islamic law. Ada syariat dan fikih yang secara konseptual maknanya sangat berdekatan. Menurut CDP, setidaknya ada 5 prinsip yang menjadi landasan hukum Islam. Dari 1, persamaan. Hukum Islam berlaku sama bagi semua orang, tidak memandang profesi, kedudukan, dan status sosial mereka. Semua berkedudukan sama di hadapan hukum Islam, bahkan untuk Nabi dan keluarganya sekalipun. Yang kedua adalah kemaslahatan. Hukum Islam mempunyai orientasi menciptakan kemaslahatan untuk orang lain, pribadi, dan masyarakat luas. Dalam kajian hukum Islam dikenal apa yang disebut dengan ilah dan hikmah. Ilah artinya alasan langsung yang mendasari lahirnya hukum, sedangkan hikmah adalah hasil atau akibat tersembunyi dari penetapan hukum. Hukum Islam tidak lahir begitu saja tanpa sebab. Ia dimunculkan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang rasional demi menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah keadilan. Hukum Islam harus mampu mewujudkan keadilan bagi semua orang, baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial. Ibadah zakat dan sedekah misalnya, Islam mewajibkan kepada umatnya yang mempunyai kelebihan harta dalam batas-batas tertentu untuk mengeluarkan sebagian hartanya guna diberikan kepada fakir-fakir miskin yang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial antara yang satu dengan yang lain. Yang keempat, tidak memberatkan. Hukum Islam diciptakan bukan untuk membebani umat manusia. Islam menyadari bahwa terdapat perbedaan kemampuan antara manusia satu dengan yang lain. Salah satu perbedaan itu adalah perbedaan kemampuan untuk menjalankan kaidah-kaidah hukum Islam. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Hukum Islam mengajarkan kepada manusia agar setiap gerak dan langkahnya harus diikuti dengan sikap tanggung jawab. Sebuah sikap yang memahami adanya konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, baik konsekuensi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Prinsip ini tercermin dalam kaidah-kaidah hukum Islam, contohnya wajib dan haram. Siapapun yang menjalankan kewajiban akan mendapatkan pahala, dan yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Prinsip-prinsip hukum Islam di atas memberikan pengertian bahwa Islam adalah agama yang mementingkan persoalan ketuhanan dan akhirat, juga memperhatikan tata cara manusia berhubungan dengan sesamanya di dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah padamu dari kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu merupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dengan demikian, hukum Islam pada hakikatnya diarahkan pada pembentukan tatanan masyarakat yang sempurna, yakni masyarakat yang memahami keseimbangan antara tanggung jawab mereka
Tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencegah kerusakan atau mafsadah dan mendatangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat, mengatur tata kehidupan manusia, baik kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual, masyarakat, dan bernegara. Ini cukup sekian, saya dituliskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah hierarki sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam secara keseluruhan dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran dan hadis sebagai sumber pokok hukum Islam secara umum telah mengatur prinsip-prinsip yang terkait dengan ibadah, namun dalam hal di luar ibadah seperti muamalah, keduanya tidak secara tegas mengaturnya. Dalam hal muamalah, Al-Quran dan hadis hanya memberikan rambu-rambu kapan hal itu boleh dikerjakan dan kapan tidak boleh. Al-Quran dan hadis yang bersatu menyebabkan umat Islam berselang kesilapan terhadap keduanya ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret, aplikatif dan praktis agar keduanya dapat dengan mudah dipahami dan selanjutnya dilaksanakan. Penting untuk diperhatikan bahwa penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis harus dilakukan dengan hati-hati, seksama dan membekali diri dengan berbagai ilmu. Untuk menafsirkan keduanya seperti bahasa Arab, ulumul Quran, usul fiqh, tarikh atau sejarah Islam dan lainnya. Tanpa itu semua, hasil penafsiran yang dilakukan akan jauh akan kebenaran. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini merupakan sumber pokok hukum Islam. Nah, Al-Quran secara etimologis berdasarkan pendapat yang paling kuat sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Suhri Salih, berarti bacaan atau yang dibaca. Adapun arti Al-Quran secara terminologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni yang sampai kepada kita secara mutawatir. Nah, mutawatir ini artinya proses penyampaian Al-Quran kepada kita tidak mengalami keterputusan generasi dan dilakukan oleh orang-orang yang bila dilihat secara jumlah maupun integritas moral tidak mungkin berdusta. Baik, sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadis. Nah, hadis ini masih merupakan sumber pokok hukum Islam. Pengertian hadis secara etimologis berarti perkataan, cerita atau kejadian. Adapun secara terminologis menurut mana al-hatam adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Nah, hubungan antar hadis dengan Al-Quran adalah sebagai penjelas dan penafsir Al-Quran. Syekh Maliki menjelaskan bahwa hadis mempunyai peranan sebagai bayang atau penjelas terhadap kandungan Al-Quran itu sendiri. Nah, karena itu bagi umat Islam keberadaan hadis dalam proses penetapan hukum tidak bisa diabaikan karena ia menjadi penjelas makna manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberikan landasan hukum. Namun demikian, tidak semua hadis dapat serta-merta menjadi landasan hukum. Ada hadis yang layak dijadikan landasan hukum dan ada yang tidak layak. Semua tergantung kualitas hadis tersebut. Yang sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Nah, ijtihad ini merupakan sumber pelengkap hukum Islam. Ijtihad secara bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu. Pengertian ini mengandung makna bahwa ijtihad hanya dipergunakan pada sesuatu hal di mana ada beban berat dan kesulitan-kesulitan. Untuk itu,
belum dinamakan istihad manakala suatu proses pekerjaan tidak mengandung unsur kesulitan dan beban berat. Adapun istihad menurut istilah dari Imam Ghazali mendefinisikan istihad sebagai berikut. Istihad adalah upaya seorang mujtahid mencurahkan kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan tentang berbagai hukum syariah. Definisi di atas dapat dipahami bahwa istihad merupakan aktivitas yang sungguh-sungguh dari seorang ulama dalam menggali hukum yang masih bersifat global yang terdapat dalam hukum syariah. Next. Para ulama sendiri memberikan rambu-rambu bagaimana istihad boleh dilakukan. Hal yang demikian dimaksudkan agar kualitas dari setiap istihad tetap bisa dipertanggungjawabkan sekalipun hasilnya berbeda. Imam Al-Syaukani menandaskan bahwa seorang yang hendak beristihad disyaratkan, yaitu yang pertama mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis, yang kedua menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi, yang ketiga menguasai bahasa Arab secara komprehensif, yang keempat menguasai ilmu usul al-fiqh, dan yang terakhir memiliki pengetahuan di bidang nasikul mansukh atau konsep pembatalan hukum, baik yang menyangkut ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ragam pendekatan hukum Islam dan implikasinya. Dalam memahami syariah yang bersifat global, ada 3 ragam pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama untuk mendekati makna sebenarnya yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya pertama ada tekstualis atau transkripturalis, yang kedua ada rasionalis, dan yang ketiga ada kontekstualis. Tekstualis atau transkripturalis merupakan pendekatan yang memahami teks-teks Al-Quran dan hadis secara tersurat atau apa adanya, dan menjadikan penafsiran ulama generasi awal sebagai rujukan yang ideal. Penganut pendekatan ini cenderung menolak pemikiran ahli fikih kontemporer yang bertentangan dengan fikih klasik. Yang kedua, rasionalis. Pendekatan ini memahami teks secara tersurat dengan menekankan pentingnya rasio atau nalar. Penganutnya percaya bahwa teks harus sesuai dengan akal, dan jika suatu teks tidak relevan dengan perkembangan zaman atau tidak dapat dinalar, maka layak untuk direvisi. Yang ketiga ada kontekstual. Pendekatan ini menggali substansi teks Al-Quran dan hadis, lalu mengkontekskan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman. Dengan demikian, pesan luhur teks tetap ada, namun penerapan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang terjadi saat ini. Apa itu perbedaan mazhab dan penyikapannya? Nah, mazhab itu dalam pengertian sederhana dapat diartikan dengan aliran. Sementara itu, dalam kamus suci Al-Azizi menyatakan bahwa mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Oleh karena banyaknya ahli fikih yang mempunyai metode penggalian hukum yang berbeda satu dengan lainnya, maka tidak mengherankan jika kemudian muncul beragam mazhab fikih. Lalu kenapa bisa muncul berbagai mazhab? Secara faktual, kemampuan dan potensi intelektual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masing-masing orang itu berbeda. Karena perbedaan potensi intelektual tersebut mustahil bagi semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama ketika berhadapan dengan nas-nas atau teks-teks syariah. Belum lagi uslub atau ungkapan dan gaya bahasa Al-Quran
dan hadis Nabi yang berbahasa Arab, yang mempunyai potensi multi-interpretasi baik karena faktor ungkapan maupun tarkib atau susunan kalimat. Nah, jadi contoh-contoh dari mazhab yaitu ada mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Bagaimana cara menyikapi perbedaan mazhab tersebut? Yang pertama, kita dapat membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal, dan akhlak secara proporsional. Lalu kita bisa lebih memprioritaskan masalah besar umat daripada masalah-masalah kecil. Lalu kita dapat memahami ikhtilaf atau perbedaan dengan benar, mengakui dan menerimanya sebagai bagian dari firman Allah bagi umat. Sikap ini merupakan salah satu bagian dari ittiba'us salaf atau mengikuti ulama salaf yang kemudian diikuti dan dilanjutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah. Lalu ada meneladani etika dan sikap para ulama salaf dalam berikhtilaf. Lalu ada mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya atau memilih pendapat yang kuat. Lalu dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum, sangat diutamakan kita memilih sikap melonggarkan dan bertoleransi atau harusnya toleransi. Lalu menghindari sikap dulu atau berlebih-lebihan. Nah, cara menyikapi perbedaan mazhab, kita bisa menyikapi orang lain, kelompok lain atau penganut mazhab lain sesuai kaidah yang perlakukan dan sikapilah orang lain, kelompok lain, dan penganut mazhab lain sebagaimana engkau, kelompok dan mazhabmu ingin melakukan dan disikapi, serta janganlah memperlakukan dan menyikapi orang lain, kelompok lain, dan pengikut mazhab lain dengan perlakuan dan penyikapan yang tidak engkau inginkan dan tidak engkau sukai untuk dirimu, kelompokmu, dan mazhabmu. Selanjutnya akan dibahas oleh Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam dan kearifan lokal. Ketika Islam mulai menyebar di Indonesia melalui Wali Songo pada awalnya, tentu saja masyarakat dan masa itu menolaknya dan mereka tetap berpegang teguh pada ajaran atau keyakinan utama mereka. Karena masih banyaknya masalah masyarakat yang buta huruf membuat para wali kesulitan untuk menjelaskan agama Islam karena banyak yang tidak bisa membaca, kemudian kurang berminat dan menganggap agama Islam adalah ajaran yang sangat sulit. Lalu oleh Wali Songo kemudian dicarikan sebuah cara untuk dapat membaur dengan masyarakat dan sehingga dapat menyebarluaskan agama Islam, yaitu melalui kesenian seperti lewat tembang, tradisi, kebiasaan lokal dan juga lain-lainnya. Menurut Wali Songo, dalam penyebaran agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Hal ini kemudian ternyata dirasa efektif dan membuat masyarakat pada masa itu akhirnya menaruh minat untuk mempelajari agama Islam lewat akulturasi budaya seperti sholawat dengan nadanya diganti dengan bunga, kemudian dakwah melalui kesenian wayang kulit dan lain-lain. Dalam suatu hadis disebutkan apa yang dikatakan baik oleh umat Islam maka di sisi Allah pun baik. Hadis tersebut oleh para ahli usul fiqh dipahami dan menjadikan dasar bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam atau fikih. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis di atas dijadikan pertimbangan oleh para ahli hukum Islam untuk membuat kaidah hukum yang akomodatif terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan kaidah ini adalah Imam Malik, yang menjadikan tradisi masyarakat Madinah menjadi salah satu kaidah hukum. Contohnya adalah pelaksanaan sholat tarawih. Imam Malik berpendapat bahwa rakaat sholat tarawih adalah 36 rakaat. Angka ini mengacu pada jumlah rakaat sholat tarawih yang biasa dilakukan di Madinah. Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan Imam Malik, Imam Syafi'i juga menjadikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pertimbangan hukum. Dan ini bisa dilihat dari dua kelompok pendapat yang pernah dirumuskan oleh Imam Syafi'i, yakni qaul jadid, pendapat baru, dan juga qaul qadim atau pendapat lama.
kaum jadid adalah pendapat Imam Syafi'i setelah berpindah ke negara Mesir. Perubahan pemikiran yang dialami oleh Imam Syafi'i menunjukkan bahwa situasi dan kondisi yang berbeda yang dia alami dianggap perlu untuk merumuskan buku yang berbeda. Apa yang ditunjukkan oleh dua tokoh tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ajaran agama Islam tidak bisa mengabaikan kondisi sosial, politik, dan juga budaya yang berlaku di masyarakat dan di daerahnya. Kesimpulan ini setidaknya dapat memberikan jawaban terhadap kelompok muslim puritan atau kelompok yang memurnikan agama yang selalu ingin mengembalikan perilaku beragama seperti yang diperlihatkan oleh masyarakat muslim Arab pada generasi awal tanpa perlu memilah mana yang menjadi bagian Islam dan mana yang menjadi budaya. Kaum muslim puritan seringkali mengabaikan dimensi tafsir dalam ajaran agama seolah-olah agama itu adalah paket dari langit yang super lengkap dengan jumlah dan juga disertai dengan jenis yang sudah tertera. Padahal realitas yang terjadi adalah tidak demikian. Agama Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis yang syarat dengan penafsiran yang tidak bisa terpisah dengan tempat dan waktu. Dalam proses tersebut terdapat dialog antara penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis dengan struktur budaya masyarakat di mana tafsir itu dilakukan. Dengan demikian, satu hal penting yang patut dicatat adalah bahwa Islam tidak selalu identik dengan bangsa dan kebudayaan Arab. Dalam redaksi lain, Islam adalah suatu hal dan masyarakat Arab adalah hal yang lainnya. Tentunya perkembangan negara Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, perjalanan hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. Dalam rentang waktu tersebut telah terjadi akulturasi sosial budaya terhadap hukum Islam dengan baik, sehingga umat Islam dapat menerima keberadaan hukum Islam dengan baik pula. Lama sebelum Indonesia menjadi sebuah negara berdaulat, hukum Islam telah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di seluruh Nusantara. Pada masa penjajahan, hukum Islam masih dapat dijumpai dalam kenyataan di masyarakat, meskipun semakin dibatasi hanya pada persoalan keluarga. Setelah Indonesia merdeka, umat Islam terus berusaha menunjukkan dirinya mempunyai undang-undang yang bersifat nasional yang mampu mengikat secara formal seluruh umat Islam di Indonesia. Melalui perjuangan cukup panjang, masyarakat bangsa Indonesia akhirnya menghasilkan suatu undang-undang yang bersifat nasional pada tahun 1974, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jadi pasti kalian ditanya bagaimana sih cara masyarakat Muslim memperjuangkan undang-undang nasional yang mengikat umat Islam. Jadi yang pertama mereka melakukan kongres dan musyawarah organisasi Islam. Yang kedua adalah penyusunan rancangan undang-undang, dan ketiga adalah advokasi di tingkat legislatif, dan keempat adalah pendidikan dan penyuluhan, kelima adalah mobilisasi masyarakat, keenam adalah penerapan prinsip musyawarah. Oke, selanjutnya lahirnya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 membawa semangat baru umat Islam untuk memperjuangkan undang-undang yang lain. Akhirnya muncullah beberapa undang-undang dan peraturan pemerintahan lain yang berkaitan erat dengan hukum Islam. Jadi itu tahun 1970 undang-undang yang diperjuangkan adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 pasal 10 menjelaskan bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan yang sama dengan pengadilan negeri sebagai judicial power atau kekuasaan kehakiman. Yang kedua, pada tahun 1974 yang muncul adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Yang ketiga adalah 1989 tentang Undang-Undang Nomor 9 tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang keempat, 1991 Impres atau Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang pemberlakuan KHI atau kompilasi hukum Islam yang berisi tentang perkawinan, pewarisan, dan pewakafan. Lanjut, tahun 2004 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lanjut ke 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang selanjutnya 2009 tentang Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang ibadah haji.
Yang selanjutnya 2011 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang selanjutnya yaitu tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Yang selanjutnya yaitu tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan pendidikan keagamaan. Baik, terima kasih telah menonton presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.